Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya sekarang berada di keuskupan, di kamar salah satu kamar di keuskupan, dan saya baru sempat membuat kamir. Saya teringat ketika saya membaca koran, pernah dulu saya membaca koran juga, ada seorang anak yang melaporkan ibunya yang sudah jompo kepada polisi dengan tuduhan campur tangan merebut harta warisannya, padahal warisan itu diserahkan oleh ibu kepada dia. Dia dengan dibantu oleh suaminya melaporkan ibunya untuk dipenjara ke kantor polisi. Tetapi kemudian polisi tentu saja minta, hakim juga minta mediasi. Ternyata mediasi itu pun tidak dipakai dengan baik, mediasi gagal. Pokoknya anak ini menyalahkan orang tua karena dia melihat orang tua ini serakah dan seterusnya. Orang mulai bertanya, dengan orang tuanya tega, mana yang serakah? Orang tuanya atau anaknya? Orang sekarang tidak mudah bohongi di dalam publik karena sekarang banyak akses-akses yang bisa didalami. Anak dan orang tua itu lebih banyak cinta orang tua terhadap anak. Kalau anak pada orang tua melebihi cinta orang tua pada anak, bel. Orang tua pasti cintanya melebihi anak terhadap orang tua. Kalau orang tua sudah mencintai anaknya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang perumpamaan orang hilang atau anak yang hilang. The prodigal son, anak yang menuntut. Yesus menceritakan pada murid-muridnya pelajaran tentang orang-orang Farisi ahli Taurat itu, kenapa mereka selalu dipojokkan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat itu, memojokkan para pemungut cukai, para pelacur, orang-orang yang tersingkir di tengah masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan, ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Tiba-tiba anak yang bungsu menuntut supaya warisan dia diberikan yang menjadi haknya. Maka kemudian bapak itu pun memberikan warisan untuk anak yang bungsu tadi. Dan anak yang bungsu itu pergi jauh dan dia menghambur-hamburkan harta itu kepada pelacur, kepada orang-orang dengan pesta-pesta dan seterusnya. Tetapi kemudian paceklik, musim kelaparan, wabah segera tiba, lalu dia tidak bisa buat apa-apa. Dia kelaparan karena hartanya sudah habis. Kemudian dia ingin bekerja untuk menggembalakan atau berternak babi supaya dia bisa mengambil makanan babi, yaitu ampas-ampas itu untuk dimakan karena dia begitu kelaparan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang memberikan ampas makanan babi itu kepadanya. Maka dia pun berpikir dan mulai mengingat masa lalunya. Karyawan bapakku banyak, mereka mempunyai makanan berlimpah-limpah. Kenapa aku di sini kekeringan, kelaparan? Aku akan bangkit, aku akan menemui bapakku dan aku minta maaf. Bapak, aku tidak layak kau sebut lagi anak, maka aku terimalah sebagai kulimu, sebagai pekerjamu. Lalu dia pun berjalan pulang. Ketika itu bapaknya melihat si bungsu dari jauh. Dia langsung berteriak, "Oi si bungsu anakku, lihat, kenakanlah baju yang baik bagi dia. Gantilah sandalnya supaya semuanya yang terbaik." Lalu si bungsu tadi mengatakan, "Aku sudah berdosa terhadap Bapa dan terhadap keluarga semua. Maka aku tidak layak lagi disebut anak. Maka izinkan aku untuk menjadi hambamu, budakmu." Lalu
Bapak itu diam dan menyuruh pegawai-pegawainya untuk mengambilkan cincin yang paling baik. Dan dia mengatakan, sekarang kita berpesta. Kita potong lembu tambun karena anak yang sudah hilang ini ditemukan kembali. Yang sudah mati hidup kembali. Maka mereka berpesta pura. Tetapi ketika si sulung pulang, dia melihat ada rame-rame di rumahnya. Dia tidak mau pulang dan bertanya kepada karyawannya, abdinya, ada apa ini? Lalu abdinya menjelaskan, adikmu si bungsu sudah pulang. Dia menghamburkan uang tetapi kemudian pulang dan bapakmu membuat pesta, motong lembu tambun untuk anakmu, dan ini juga pesta syukur karena adikmu sudah hidup kembali, sudah didapat kembali. Lalu marahlah anak sulung itu. Dia menemui bapaknya dan mengatakan, kenapa kau melakukan ini? Sudah bertahun-tahun aku mengikuti kamu dan kamu tidak pernah memberikan aku satu anak kambing pun untuk bersenang-senang dengan sahabat-sahabatku. Giliran adikku yang menghambur-hamburkan uangmu, yang tidak mendengarkan kata-katamu, tetapi pulang dan kau memotong lembu tambun itu. Lalu bapak itu pun menangis dan dia menjelaskan, anakku, selama ini apa yang aku miliki juga milikmu juga. Kita sama-sama. Maka kita harus bergembira karena adikmu yang sudah hilang ternyata ditemukan kembali. Yang sudah mati ternyata hidup kembali. Saudara-saudari yang terkasih, anak yang hilang itu kemudian akhirnya bertobat dan kegembiraan surgawi akan penuh ketika anaknya ada orang yang bertobat. Saya teringat ketika saya sudah melepaskan, waktu itu saya keluar ekstradomus sebagai romo. Kemudian ketika saya sudah hampir 5 tahun bekerja, saya mulai gerak. Sudah 3 tempat perusahaan yang saya naungi untuk bekerja, saya merasa kok bukan ini. Walaupun posisi saya sudah mantap, walaupun secara materi saya sudah mantap, tapi saya merasa ini bukan yang saya cari. Maka kemudian saya ketika sudah bekerja waktu itu di Papua, di Sorong, di Teminabuan, yaitu di tempat di mana ada pengolahan sagu, maka kemudian saya mencoba retret dan saya menemukan ini seakan-akan yang mempertanyakan semuanya. Saya tidak puas dengan apa yang menjadi gambaran saya ketika saya meninggalkan imamat sebelumnya untuk ekstradomus di luar. Lalu kemudian saya jalan salib selama retret 8 hari Oktiduum itu, ditemani oleh seorang Romo SY, Romo Budiarto Gumulyo, yang sering disebut Romo Saru di situ karena dia jok-joknya kami sering, karena kami lulus dari SMA yang sama, yaitu SMA De Brito, Yogyakarta. Kemudian saya juga mulai melihat untuk jalan salib, menekuni bahwa Tuhan yang sudah menebus saya yang selalu meninggalkan Dia. Maka jalan salib itu saya ingat sore-sore sekitar jam 6:30 saya jalan salib di gang rumah retret itu, di trotoarnya. Maka kemudian sudah 14 perhentian selesai, tapi saya melihat di tembok itu masih ada 2 gambar lagi. Saya penasaran gambar apa itu. Maka saya cepat-cepat kemudian mengikuti jalan salib untuk perhentian ke-15 yang di buku Puji Syukur atau Madah Bakti tidak ada. Lalu di situ saya melihat anak yang hilang. Seorang anak yang dipeluk oleh bapaknya yang sudah tua dan bijaksana. Anak itu berpakaian serba kotor, dekil, dengan 1 botol air yang sudah hampir habis dan roti yang sudah digigit, tinggal sedikit
untuk bekalnya dan dia merasakan capek mukanya. Saya bisa menangkap seperti itu, seperti insting saja. Saya langsung diliputi suatu pencerahan. Ini saya ini. Saya yang kesana kemari, saya yang meninggalkan semua kemapanan, kemudian mencari yang lebih mapan lagi. Ternyata saya tidak menemukan. Saya seperti gelandangan. Saya walaupun mungkin secara duniawi pekerjaan semakin mapan, karena saya 5 tahun bekerja, bisa diberkati Tuhan dengan rumah, dengan kendaraan, dengan pekarangan untuk invest dan seterusnya. Tetapi itu bukan yang saya cari. Maka kemudian saya merasa ini, kok selama ini pencarian saya tidak pernah ketemu. Saya melihat anak yang hilang. Judulnya Home, rumah, kembali ke rumah, dipeluk Bapa. Dan itu lukisan seorang Romo Projo dari Jerman yang kemudian saya merasakan seperti Rembrandt yang melukis anak yang hilang itu. Lalu kemudian pelan-pelan saya menikmati hiburan rohani itu. Begitu mencengangkan. Dan sampai malam jam 8, jam setengah 9, saya dipenuhi dengan konsolasi, kegembiraan rohani. Dan anehnya lagi, itu hari Sabtu, pagi-pagi buta jam setengah 6, saya ikut misa dengan romo-romo di komunitas Emmaus, romo-romo sepuh yang sudah pensiun dari kerja. Bacaannya adalah anak yang hilang seperti bacaan hari ini. Saya mulai terkesiap. Betapa Tuhan menyiapkan saya, menyadarkan saya, menguatkan saya. Betapa Tuhan menjamin memberi keyakinan-keyakinan kepada saya. Sampai saya merasakan hiburan rohani. Dan saya merasakan Tuhan campur tangan sedang memanggil saya untuk ke home, kembali ke rumah Bapa. Akhirnya saya mengikuti proses, ketemu dengan Monsinyur Sunarko di Keuskupan Purwokerto, dan sekarang masuk di Keuskupan Purwokerto. Sudah sejak 2014 sampai 2024. 10 tahun saya mengalami panggilan kembali. Home, masuk ke rumah di Keuskupan Purwokerto ini. Semoga kita pun juga merasakan pertobatan-pertobatan seperti anak yang hilang. Dan kita merasakan Tuhan yang menghibur. Kegembiraan di surga akan lebih berlimpah ketika ada orang yang bertobat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.